sebenarnya membongkar skenario yang sudah dirancang. Skenario yang sedang dirancang adalah skenario ubah dulu undang-undang Minerba untuk disesuaikan. Sebenarnya itu skenario-nya. Karena memang undang-undang Minerba sudah masuk ke Balegnas, sudah masuk. Tetapi privat dalam posisi keburu-buru, nah di sini maksudnya. Privat dalam posisi keburu-buru memperbaiki kinerja keuangannya, maka mendesaklah yang namanya Ma'ruf Samsudin ini. Mendesak habis-habisan posisinya, maka Anda bisa lihat 25 Juli 2015 keluar MOU. Kalau 25 Juli keluar, itu kan artinya ada peristiwa bagaimana Presiden dan Wakil Presiden berkonsultasi dengan pimpinan DPR soal perpanjangan privat. Ingat nggak beritanya? Ingat ya? Posisinya begini. Februari 2015. Maka terjadi mulai pertemuan dari mulai Maret sampai dengan Juni, 3 pertemuan itu posisinya. Buat saya peristiwa 3 pertemuan Freeport dengan Setia Novanto ataupun dengan Reza Khalid posisinya, buat saya cuma mengindikasikan Freeport begitu merasa punya kebutuhan untuk tetap memperoleh izin ekspor konsentrat. Itu kata kuncinya. Sesungguhnya soal yang namanya perpanjangan izin, dia masih punya negosiasi lain. Tapi ini dulu nih konsentratnya. Kenapa konsentrat perlu? Kinerja keuangan ambruk. Kinerja keuangan ambruk. Sahamnya kelihatan turunkan orang-orang ya posisinya. Dia harus lakukan itu. Nggak bisa enggak. Saat yang sama, sejumlah birokrat sadar. Tak kunci. Sejumlah birokrat sadar. Memberi izin khusus konsentrat sama dengan membuka penambang-penambang lain meminta hak yang sama. Maksudnya, kalau Freeport boleh, kenapa gua enggak? Jadi sesungguhnya ini ditunggu betul nih peristiwa ini oleh para penambang lain. Freeport boleh ya? Berarti gua boleh dong. Berarti gua boleh. Kenapa cuma Freeport katanya? Itulah yang dilakukan oleh Newman. Iya, itulah yang dilakukan oleh Newman. Jadi buat saya, perilaku Sudirman ini sesungguhnya dalam posisi sadar bahwa dia punya kesalahan. Sadar dari punya kesalahan tentang beberapa hal. Saya nggak menyebut kesalahan Sudirman yang lain, tapi konstruksi kayak gini. Sadar pada kesalahan 25 Juli itulah dia masuk dalam posisi memberi peluang KMP melakukan impeachment. Ya, jadi MOU 25 Juli itu sesungguhnya membongkar semua situasi karena ada kesadaran gila. 25 Juli ini memberi peluang KMP melakukan impeachment karena takut KMP melakukan impeachment harus ada korban Setia Novanto. Begitu. Skenario 1 ya. Itu skenario 1. Maka musuh skenario 2 daripada kayak gitu terusin aja. Bongkar mereka. Pertama, teman-teman sekalian, yang saya tahu, hampir rata-rata birokrat di ESDM tidak setuju rekaman itu diserahkan ke MKD. Makanya tadinya asal masalah bahasa Sudirman adalah konsultasi. MKD bilang nggak ada konsultasi, yang ada dalam laporan. Gitu. Tapi teman-teman di SDM pasti didengar. Saya cuma ingin mengatakan situasi di SDM sendiri dalam posisi goncang nih, karena ada kesalahan, masih dalam pertarungan, masih dalam pertarungan perebutan jabatan karena sejumlah mafia berkeley tidak setuju sejumlah jabatan-jabatan penting dipegang oleh orang-orang non mafia berkeley. Berkata gitu. Ya, ada masukan nih kelompok mafia berkeley nggak suka. Kok jabatan itu dipegang oleh Sofian Basir? Kok jabatan itu dipegang oleh Sianu? Kok soal jabatan nggak bisa? Ini copot, ini mesti copotnya. Tulis saya bisa didimusi dan sumbernya. Ada yang nggak suka nih. Ini serius. Ini pertarungan rebutan jabatannya luar biasa. Sampai-sampai ada sesuatu yang tidak nyaman di dalamnya. Nah, dalam situasi kayak gitu, ya daripada Joko Widodo betul-betul mendapat peluang impeach, marahlah sang presiden. Tapinya apa? Udah lewat tapi. Jadi buat saya inilah politik entertainment.
saya ingin mengatakan secara proporsional kasus ini sebenarnya kasus sedang menutup-nutupi bagaimana Indonesia seharusnya mengelola sendiri sumber dayanya. Itu yang saya maksud. Pintu masuknya untuk tidak seperti itu dipecah belah adu domba. Teman-teman sekalian, pecah belah adu domba ini model kayak gini bukan model lama, bukan model baru, model lama. Itu makanya saya bilang ini perilaku VOC dulu juga gitu, kerjanya bagi domba. Antara namanya kerajaan Jawa sama patihnya atau siapa, ya biasanya mereka adu domba posisinya. Antara raja yang satu dengan raja yang lain posisi. Nah, karena itu sebagai penutup diskusi siang hari ini mestinya mencerdaskan kita bersama. Saya mengatakan berkali-kali, biarkanlah Setia Novanto itu terkena sanksi. Tapi jangan lupa, Sudirman saya juga patut kena sanksi. Karena sudah melanggar undang-undang. Kalau cuma posisi kayak gitu, kita dorong aja KMP selalu melakukan impeachment. Jangan tanggung kalau begitu, permainannya. Karena sudah ada hitam atas putih. Persyaratan pokoknya KMP punya nyali nggak? Loh, ini kan pertarungan sudah pertarungan zero sum game, sudah pertarungan the winner takes all, sudah pertarungan dari legitimation each other, saling melegitimasi. Ya sudah, mau habis-habisan atau enggak? Kalau tidak mau habis-habisan ya sudah. Berarti memang dua pihak harus berani lepas dari jabatan, baik Sudirman Said maupun Setia Novanto. Kita fair, yuk kita ketahuan. Tapi catatan berikutnya tidak serta-merta yang namanya Freeport dikasih izin konsentrat dong. Tidak serta-merta juga yang namanya Freeport juga bisa diperpanjang nanti dulu. Nah, pada saat yang sama catatan pentingnya adalah mari kita kawal baik-baik undang-undang minerba yang sedang direvisi. Sehingga saya tadi bilang ke Pak Yusri, ke Pak Mirabi, Mawran datang, sehingga kita berdaya sumber daya kita, sehingga kita bisa bikin $1 sama dengan 2.500. Kalau Ria Ramli bilangnya 5.000, gue enggak bisa 2.500. Dulu saya mungkin teman-teman bingung ya, almarhum pernah bilang $1 1.000, kan saya ngomong kayak gitu. Atau you PhD. Orang bingung kenapa dia ngomong kayak gitu. Tapi memang saya belajar moneter dari dia. Dari orang gila saat itu yang dimusuhi oleh Ali Wardana dan kawan-kawan. Orang gila saat itu, almarhum itu orang gila banget gitu. 27 tahun di Amerika dan kerjanya ngebocorin mafia Berkeley di sana, pelakuan yang ngapain di posisinya. Nah, dia yang saya baru ngerti, oh dia mainnya collateral asset. Pendekatannya collateral asset. Saya baru ngerti gitu belakang. Oh, dia cara berpikir collateral. Bahkan saya naikin kelasnya, kalau kita bikin collateral asset, mestinya kita bisa bikin apa yang disebut dengan dalam ilmu keuangan namanya securitisasi aset. Gitu. Maka terjadilah $1 sama dengan 1.000. Saat yang sama harus teman-teman tahu, itu tadi eksternal, internal. Eksternalnya mesti tahu, kita sesungguhnya sangat dibutuhkan. Tetapi pada posisi kita sangat dibutuhkan, kenapa kita dilemahkan? Itu pertanyaannya. Ayo teman-teman jawab coba. Kita sesungguhnya sangat dibutuhkan dalam percaturan ekonomi politik internasional. Tetapi pada saat yang sama, di saat kita dibutuhkan, kenapa justru kita dilemahkan? Nah, itulah karena berkali-kali saya ngomong di layar kaca, hei pemimpin bangsa, berhentilah berperilaku konyol.